Jadi untuk sholat yang fardhah, sholat fardu itu tetap diwajibkan kita menghadap kiblat walaupun dalam perjalanan. Ini hadisnya Kanjeng Nabi. Ini banyak di antara teman-teman kita yang saudara muslim dalam bus yang sedang melaju, dia melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat yang fardu ya. Itu kalau berdasarkan keterangan ini tidak sah. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MJM TV yang berbahagia. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghadap kiblat pada sholat. Jadi menghadap kiblat adalah salah satu syarat dalam melaksanakan sholat. Wa khamisuha maksudnya adalah nomor 5 syarat dari sholat itu adalah istiqbalu ainil kiblah, menghadap kahanan ataupun menghadap arah kiblat yang sebenarnya. Al-Ka'bah bisodri, dengan menggunakan dada. Fala yakfi istiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifah, maka tidak mencukupi hanya menghadap arah-arah kiblat. Jadi kalau di Indonesia itu 23 derajat dari arah barat menuju ke utara. Jadi tidak mencukupi menurut kitab ini, menurut pendapat Fathul Mu'in ini, kita menghadap barat murni ataupun kita menghadap 45 derajat dari arah barat ataupun bisa dikatakan barat laut lah. Tidak cukup. Cuman dalam nanti Fathul Mu'in juz 4 ya. Itu kalau nggak salah dalam masalah taklid itu diterangkan bahwa masalah kiblat itu kita boleh taklid kepada Abu Hanifah, kepada madhab Hanafi, dan masalah wudhu, masalah sholatnya kepada Imam Syafi'iyah. Jadi bukan talfek, tetapi kita mengambil satu bab masalah kiblat, kita mengambil Abu Hanifah karena memang untuk bisa menghadap kiblat murni itu agak susah. Tapi penjelasannya lain lagi, tidak dalam masalah pertemuan kali ini. Jadi wajib menghadap kiblat illa fi haqqil ajiz anhu wa fi sholati syiddatul khauf, kecuali bagi haknya orang yang lemah dari menghadap kiblat. Jadi tidak masalah ya kita tidak menghadap kiblat, sholat tidak menghadap kiblat bagi orang yang lemah dari menghadap kiblat. Maksudnya seperti orang yang sakit yang terbaring gitu. Jadi orang yang sakit itu kok posisinya terbaring kesusahan, misalkan di rumah sakit dirawat, dia kepalanya ada di barat misalkan gitu, dia sholat semampunya karena memang dia uzur untuk menghadap kiblat. Wa fi sholati syiddatul khauf juga tidak wajib menghadap kiblat walau fardhan, walaupun dia melaksanakan sholat fardu nggak masalah dia tidak menghadap kiblat karena memang syiddatul khauf, sangat ketakutan, mungkin karena ada perang ataupun mungkin karena ada binatang buas ataupun mungkin binatang yang membahayakan. Maka fayusolli kaifa amkanahu masyan au warakiban mustaqbilan. Ini selanjutnya, maka dia sholat sebisa dia, entah itu sambil berjalan ataupun sambil menaiki kendaraan, entah itu mustaqbilan menghadap kiblat au mustadbiron ataupun membelakangi kiblat. Jadi au mustadbiron ini entah itu menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat itu enggak masalah. Jadi bagi orang-orang yang keadaan takut itu tidak masalah. Wala fi nafli safarin mubahin, juga tidak wajib menghadap kiblat bagi orang yang menjalankan sholat sunnah dalam keadaan melakukan perjalanan yang diperbolehkan.
likosidi mahalin muayyanin, bagi orang yang mempunyai tujuan yang pasti, jadi mau ke Kediri ataupun mau ke Surabaya dan seterusnya. Fayajuzu an-naflu raqiban wa masyan fihi, maka boleh bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah ya, nafal ya, itu melaksanakan sholatnya itu sambil mengendarai kendaraan, misalkan mobil ataupun bis gitu, ataupun juga sambil berjalan. Jadi berapa langkah dia terus rukuk, berapa langkah lagi dia i'tidal begitu. Perjalanan tadi walau qasiron, walaupun perjalanannya itu pendek. Jadi memang di sini disyaratkan juga na'am yusaratu, memang benar. Jadi dia itu walaupun tidak sampai 80 kilo ya, perjalanannya pendek, disyaratkan ayakuna maqsaduhu ala masafatin la yasma'u an-nida mim baladihi. Tetap disyaratkan bahwa tujuannya dia itu membutuhkan perjalanan yang di situ tidak bisa mendengarkan adzan nida dari negaranya. Jadi bahasa nida bisartil mukarraton bisartihi al mukarrati fil jum'ati. Jadi dalam sholat Jumat itu kan diterangkan bahwa jaraknya itu sudah keluar dari desanya dia lah, dan nggak mendengarkan adzan. Misalkan hanya 3 kilo 2 kilo, itu berarti sudah boleh sholat sunnah di situ dilaksanakan dengan cara naik kendaraan begitu, dan juga nggak wajib menghadap kiblat. Cuman di sini keterangan bahwa dalam i'anahnya wa qauluhu, ini keterangan tambahan catatan kaki, fayajuzu an-naflu raqiban, memang boleh sholat sunnah itu dilakukan dengan berdiri. Li hadisi Jabir, ini berdasarkan hadisnya Jabir, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat di atas kendaraannya sekira kendaraan tersebut rahilah itu ya mungkin onta, menghadap kemanapun dia, jadi nggak menghadap ke kiblat begitu. Fa idza arada al faridah nazala fastaqbala al qiblah, ketika kanjeng Nabi itu menghendaki mau sholat fardu, maka kanjeng Nabi akan turun, nazala niki fastaqbala, kemudian kanjeng Nabi menghadap kiblat, rawahu al-Bukhari. Jadi untuk sholat yang faridah, sholat fardu itu tetap diwajibkan kita menghadap kiblat walaupun dalam perjalanan. Ini hadisnya kanjeng Nabi. Ini banyak di antara teman-teman kita yang saudara muslim dalam bus yang sedang melaju, dia melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat yang fardu ya, itu kalau berdasarkan keterangan ini tidak sah. Karena apa? Kanjeng Nabi sendiri memang pernah beliau itu sholat di atas kendaraan, cuman ketika beliau melaksanakan sholat fardu, faida aroda al faridah begitu, kalau dalam hadis Bukharinya nazala fasakbar al qiblah gitu ya. Jadi untuk menjalankan sholat fardu kita harus menghadap kepada kiblat. Masih dengan kitab I'anatul Talibin, jadi ini menggunakan maktabah Samilah Android, versi Android. Dalam dawuhnya Fathul Mu'in wa illa fin naflin il akhir, jadi diperbolehkan sholat sunnah itu menghadap ke arah manapun selain kiblat, walau mu'aqqatan, walaupun sholat sunnah tersebut mu'aqqat, yang memiliki waktu. Sholat-sholat yang memiliki waktu, misalkan qobliyah, ba'diyah begitu ya, ataupun witir begitu, tengah malam ataupun duha begitu. Wa kharaja, ya ini poinnya, wa kharaja bin nafli al fardu, wa khurija, dan dikecualikan bin nafli dengan dawuh nafal, dengan kata nafal adalah al fardu, sholat fardu, walau mangduron, senajan ataupun walaupun sholat fardu tersebut adalah sholat nazar, aslinya itu sholat sunnah, cuman dinadari, jika aku nanti berhasil juara 1 maka aku akan sholat 10 rakaat gitu ya. Itu kan nazar, sesuatu yang mubah ataupun sunnah kok dinadari, maka wajib, menjadi wajib.
Wa kharaja binafli al fardu wa sholatul janazah wa sholatul janazah lan sholat jenazah. Fala yajuzu tarkul istiqbali fihi, maka tidak boleh meninggalkan istiqbal menghadap kiblat dalam sholat-sholat fardu, sholat nazar maupun sholat jenazah. Jadi ya seperti hadis kanjeng Nabi tadi, kita harus turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat. Falau sholat, kemudian bagaimana jika kendaraan tersebut berhenti? Jadi bis tersebut berhenti. Falau sholat, maka jika seorang itu sholat al fardu ing sholat fardu, jika kalau dimaknani falau sholat mongko lamun sholat sapa wong al fardu ing sholat fardu ala debatin ing atase kendaraan wa kifatin kang mandek wa tawajjahalan madhep sapa wong lil kiblat maring kiblah wa atamalan nyempurnake sapa wong al fardu ing salat fardu jaza mongko wenang atau boleh. Kalau orang tadi salat fardu di atas kendaraan, misalkan bus, kendaraannya berhenti dan dia menghadap kiblat, kemudian dia menyempurnakan fardunya, maka hal tersebut adalah jaza ataupun boleh. Wa ilam takun makulatan, walaupun kendaraan tadi tidak punya akal, ya misalkan motor ataupun mungkin gerobak. Wa illa fala ya juzu, wa illa jika tidak wakifatan wa tawajjah li qiblah, jika tidak kendaraan tidak berhenti, jadi bergerak ataupun tidak menghadap kiblat, ketawajahan kan ini madhep apa kendaraan sebenarnya, cuman kan dalam hal ini bisnya menghadap ke arah barat, tapi sebenarnya ini enggak menjadi poin kalau zaman sekarang ya. Bis ataupun mobil yang besar itu enggak menjadi poin, walaupun bisnya atau mobilnya itu menghadap ke arah selatan pun kita bisa sholat di dalamnya dengan menghadap ke kiblat. Jadi kalau pada zaman dahulu ini memang onta ya, mungkin onta ataupun mungkin kayak gitu, sehingga bentuknya itu ya kalau menghadap ke barat, misalkan di Indonesia ya menghadap ke barat maka pas, maka boleh. Jadi poinnya itu kendaraannya harus berhenti dan dia itu menghadap ke kiblat. Di sini juga disyaratkan yaitu wajibu alal masyi, diwajibkan bagi orang yang berjalan, yaitu apa, menyempurnakan rukuk dan sujud, karena hal tersebut itu lisuhulati dzalika alaihi, karena hal tersebut mudah bagi orang yang berjalan. Wa ala raqibin imaun bihima, bagi orang yang berkendara maka bolehlah dia tidak melakukan rukuk dan sujud secara sempurna. Wa istiqbalun fihima wa fi taharim, juga di situ wajib menghadap kiblat di dalam melakukan rukuk dan sujud dan takbiratul ihram serta julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Pokoknya kalau berjalan kita memang boleh melakukan sholat sunnah sambil berjalan, cuman jika dipraktekkan itu akan sangat menyusahkan juga. Karena apa? Alhasil anahu yastaqbilu fi arba'ati asya, dia itu wajib istiqbal menghadap kiblat dalam 4 keadaan. Bagaimana? Dalam keadaan takbiratul ihram, terus rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu dia wajib menghadap kiblat. Fala yamsi illa fil qiyami wal i'tidal wa tasyahhud wa salam, maka tidak boleh berjalan kecuali, berarti ini boleh berjalan ya, bolehnya berjalan pada waktu berdiri, i'tidal, tasyahud, dan salam. Jadi selainnya 4 ini juga dia wajib menghadap kiblat, dilakukan sambil menghadap kiblat dan dilakukan secara sempurna, rukuk, sujud, terus takbiratul ihram dan duduk di antara sujud. Susah kan? Wa yuhramu inkhirafuhu an istiqbal syaubi maqsadihi amidan aliman mukhtaron illa ilal kiblati, juga diharamkan menghadap atau menengok berpaling dari arah-arah tujuannya dia. Jadi kendaraannya itu menghadap ke selatan, berjalan begitu,
terus dia menghadap ke selatan, sholatnya menghadap ke selatan ya, dia kok berpaling menghadap ke barat ataupun ke timur, itu hukumnya haram jika dilakukan secara sengaja, tahu hukumnya, dan tidak ada keadaan yang mendesak. Kecuali jika dia itu menghadap ke arah kiblat, maka tidak apa-apa. Walaupun sholat dalam perjalanan itu diperbolehkan ya, cuman di sini ada keterangan bahwa wajibun dan wajib apa al istiqbalu menghadap kiblat fin nafli dalam sholat nafal, sholat walaupun dia sholat sunnah itu tetap wajib menghadap kiblat liroki bisafinatin bagi orang-orang yang naik perahu yang besar ya, ghairu malahin kecuali orang yang mengendalikan perahu ataupun tukang perahu ataupun nahkodanya ya. Jadi wajibu al istiqbalu wajib menghadap kiblat, dan wa ijmamu jami'i arkan wajib menyempurnakan semua rukun-rukunnya sholat kama taqaddama sebagaimana sudah dijelaskan tadi, itu bagi orang-orang yang naik kapal, karena memungkinkan ya, kapal laut misalkan yang sangat besar itu memungkinkan menghadap kiblat, maka dia walaupun sholat sunnah itu tetap menghadap kiblat, tidak menghadap kepada tujuannya dia kemana, misalkan ke timur, menghadap ke timur itu tidak, tapi harus menghadap ke arah kiblat. Sedangkan malah itu sendiri adalah orang yang memang fitaisir safinah, orang yang melakukan ataupun menjalankan perahu ya, walaupun tidak nahkodanya ya, tapi pokoknya kru kapal itu sholat sunnahnya itu boleh menghadap, terserah kapal tersebut kemana dia menghadap. Kapal ke timur dia menghadap ke timur begitu ya. Tapi bagi orang yang naik kapal itu tetap menghadap kiblat dan tetap wajib menyempurnakan semua gerakan sholat. Ini mungkin yang bagi orang awam mungkin sebuah pengetahuan baru. Demikian video pada pertemuan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa semuanya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.